Asmara Gen Z episode 303 sampai episode 305. Di episode 303, setelah Opa Alferik meninggal, surat wasiat dibacakan. 95% harta jatuh ke cucu-cucunya duo Alferik, sementara keluarga Kasarius hanya dapat 5%. Hal ini memicu konflik besar. Apalagi Omik yang rakus harta pasti tidak tinggal diam. Danuel curiga Omik adalah penyebab kematian ibunya dan memilih pergi, sementara Ares masih percaya pada Omik. Di masa lalu, Omik merencanakan isolasi Arya Mohan demi keselamatan, tapi akhirnya Mohan malah hilang misterius saat masih kecil. Ayah Matthew, Maxim Lucan Kasarius, yang membela Tante Cass justru tewas dianggap pengkhianat. Kini Omik menyusun rencana baru dengan melibatkan Axel. Sementara itu Cantika curhat ke ibunya bahwa ia takut kehilangan Harry. Tapi sang ibu menegaskan perbuatannya ke Aquila tetap salah. Aquila yang sudah pulih malah menyusun strategi balas dendam terhadap Cantika. Di teras kafe, Aquila, Zara, dan Flavio disambut Harry. Saat ditanya seru atau tidak pembicaraan mereka, Aquila menjawab seru banget sampai meledak. Di episode 304, Zara buru-buru mengoreksi ucapan Aquila bahwa yang meledak itu Stuba karena semangat mereka untuk bersih-bersih. Harry, William, dan Fatah makin curiga karena Aquila jelas menyembunyikan sesuatu. Mereka berniat mencari tahu kebenaran saat party malam nanti. Di base camp, Aquila menceritakan pada Vania soal ulah Cantika. Vania juga menceritakan jika ia punya masalah dengan Cantika karena Cantika menyinggung penyakitnya, smiling depression. Aquila bertekad akan membalas perbuatan Cantika untuk dirinya dan Vania. Meski muak, Aquila tetap mengizinkan Cantika ikut party agar suasana tidak kacau. Sementara itu, flashback mengungkap bahwa ketika Mohan berusia 4 tahun, ia dipindahkan Omik ke panti asuhan dengan nama baru agar sulit ditemukan. Namun, Suster Tiara yang menyayanginya tetap menanamkan nama asli, yaitu Arya Mohan. Sayangnya, suster itu akhirnya dieksekusi atas perintah Omik. Valerian yang mulai jenuh dengan banyaknya korban, kini khawatir Axel akan mengalami nasib sama. Karena Axel tidak pernah benar-benar memihak pada Omik. Di episode 305, Valerian memperingatkan Matthew dan Devon agar tidak menentang Omik supaya mereka tetap selamat. Di usia 5 tahun, Mohan masih dicari Tante Cass dan Ares. Bahkan mereka keliling Asia selama 2 tahun. Padahal sebenarnya, Omik hanya memindahkan Mohan dari satu panti asuhan ke panti lain di Indonesia. Mulai dari panti digusur, terbakar, hingga berbagai tragedi lain. Mohan bahkan sempat hidup di jalanan, di penjara, masuk RSJ, sampai akhirnya di panti ke-10, ia diadopsi oleh Pak Hari di usia 15 tahun. Semua penderitaan itu ulah Omah Dominic, alias Omik. Sementara di teras kafe, Harry menyerahkan draft perusahaan ke Tante Slay. Tante Slay terkesan dengan kinerjanya, sehingga ingin bertemu langsung, tapi Harry menunda sampai waktunya tepat. Di base camp, Vania menasehati Cantika agar meminta maaf ke Aquila dan mencari cara menebus kesalahannya. Namun Cantika malah menolak dan menyuruh Vania tidak ikut campur. Sementara itu, Zara dan Vio khawatir dengan rencana balas dendam Aquila. Zara bahkan ingin memberitahu Harry, tapi Vio melarang karena takut Aquila marah. Mereka berdua serba salah, apalagi Zara takut kondisi BPD Aquila bisa kambuh. Di sini, Aquila sibuk menyusun daftar balas dendam konyol untuk Cantika. Dari mulai menyiram oli di teras kafe ke Cantika ke mejanya Go Green, mengunci pagar rumah Cantika biar telat sekolah, menyembunyikan PR di toilet cowok lantai 3, menjodohkan Cantika dengan Adit, memberikan lip balm dan
parfum rasa ikan asin dengan label Korea. Dan di hayalan Akila itu, dia menyatukan kelas IPA dan IPS agar lebih mudah mengawasi. Dan yang terakhir, mengganti ringtone HP Cantika jadi suara kambing. Dalam hayalannya, semua ini membuat Harry ilfil pada Cantika dan akhirnya resmi jadian dengan Akila. Ia begitu bahagia membayangkannya sampai Slay Queen dan Vicky bingung melihat tingkahnya. Namun rencana Akila terbongkar saat Jaya dan Vio datang. Jaya tanpa sengaja melihat catatan rencana balas dendam Akila. Kaget, Jaya berkata, "Oh my god, kill!" Sementara Akila panik karena sadar rahasianya ketahuan. Dan disitulah akhir dari episode kali ini. Oh ya, jangan lupa buat vote Cimit di tahap pertama SCTV Awards. Pokoknya dukung Cimit buat jadi aktris utama paling ngetop ya guys. Jangan lupa. Oke, thank you yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Thank you yang udah mau dengerin aku. Thank you and love you all.